September tahun 2025, penuh dengan drama Korea baru yang bikin penasaran. Dari romansa manis, thriller mencekom, sampai politik penuh intrik. Semua ada bulan ini. Yuk, kita lihat daftar dramanya. Drama Lur. Drama pertama, tanggal 5 September, My Youth, dari JTBC. Romansa penuh nostalgia dengan bumbu melodrama. Song Joong Ki kembali sebagai pria yang dulu kehilangan cinta pertamanya. Dan Chun Woo Hee sebagai perempuan yang diam-diam masih menyimpan luka lama. Pertemuan kembali mereka bukan sekadar reuni, tapi perjalanan emosional untuk mengurai masa muda yang penuh mimpi dan penyesalan. Sebuah drama yang akan menghangatkan hati, tapi juga membuat kita meneteskan air mata. Masih di tanggal 5 September, tapi dengan nuansa berbeda. Queen Mantis, dari SBS. Thriller kriminal yang mencekam. Go Hyun Young berperan sebagai seorang wanita dengan masa lalu kelam. Seorang pembunuh berantai legendaris. Kini ia harus bekerja sama dengan anaknya sendiri, seorang detektif muda yang diperankan Jang Dong Yoon. Bersama, mereka menyelami kasus-kasus baru yang ternyata terhubung dengan dosa masa lalu. Gelap, menegangkan, dan penuh kejutan, ini adalah salah satu drama paling dinanti bulan ini. Lanjut ke tanggal 6 September, Confidence Queen dari TV Chosen. Drama heist dengan balutan komedi kriminal. Park Min Young tampil sebagai penipu jenius, sementara Park Hae Sun jadi partner liciknya. Mereka menargetkan para konglomerat serakah dengan trik, penyamaran, dan aksi tipu daya yang seru. Tiap episode adalah permainan otak penuh humor sekaligus ketegangan. Sebuah tontonan yang ringan, tapi tetap penuh plot twist mengejutkan. Tanggal 10 September, bersiaplah untuk drama premium global, Tempest di Disney+. Jun Ji Hyun dan Gang Dong Won, seorang diplomat dunia dan agen bayangan misterius, dipaksa bekerja sama dalam konspirasi internasional. Dari ruang sidang PBB hingga operasi rahasia, mereka bertukar kepercayaan dengan rasa curiga, dan perlahan jatuh dalam cinta berbahaya. Aksi, intrik, dan romansa meledak jadi satu. Berlanjut ke tanggal 12 September, You and Everything Else di Netflix. Kim Go-eun dan Park Ji-hyun memerankan dua sahabat yang terhubung sejak kecil, tapi berkali-kali terpisah dan bertemu lagi di berbagai fase hidup. Saat salah satunya meminta ditemani di hari-hari terakhirnya, hubungan mereka diuji dengan kenangan indah sekaligus pahit. Drama ini sederhana, tulus, dan penuh makna tentang arti sahabat sejati. Tanggal 13 September, giliran JTBC, 100 Memories. Setting tahun 80-an, dua pramugari bus muda yang diperankan Kim Dae-mi dan Shin Yeon menemukan persahabatan sekaligus cinta pertama di tengah hiruk-pikuk kota dan jurang sosial yang memisahkan. Setiap perjalanan bus adalah cerita baru tentang mimpi, kelas sosial, dan keberanian untuk mengejar masa depan. Lanjut ke 15 September, Shines Project dari TVN, Black Comedy dengan sentuhan human drama. Han Suk-kyu memerankan seorang negosiator legendaris yang kini bekerja sebagai penjual ayam goreng, tapi masih tak bisa lepas dari kebiasaan ikut campur urusan orang. Bersama seorang pengacara muda, ia menangani konflik yang absurd, kocak, tapi syarat kritik sosial. Tanggal 19 September, To the Moon, dari MBC. Lee Sun Bin dan Ramiran hadir dalam drama workplace, penuh komedi sekaligus ironi. Tiga pekerja kontrak dengan gaji pas-pasan nekat masuk dunia kripto, berharap bisa to the moon dengan sekali tembakan besar. Namun yang mereka temui, bukan hanya keuntungan, melainkan juga risiko yang bisa menghancurkan segalanya. Keesokan harinya 20 September, Walking on Thin Ice, di KBS 2. Lee Yong-ai kembali ke layar kaca, beradu akting dengan Kim Jong-kwang. Drama thriller penuh misteri ini mengisahkan seorang ibu yang tanpa sengaja terjerat kasus narkoba. Bersama seorang guru dengan rahasia kelam, ia masuk ke dunia berbahaya, di mana setiap langkah bisa menghancurkan hidupnya. Menjelang akhir bulan 24 September, First Lady, dari MBN. Drama politik yang syarat intrik, dibintangi Yoojin dan Ji Hyun-woo. Ceritanya dimulai ketika presiden terpilih justru meminta cerai dari istrinya sebelum pelantikan. Sebagai calon ibu negara sekaligus kingmaker,
Sang istri terjebak dalam konflik kekuasaan, skandal, dan pengkhianatan. Politik dan rumah tangga bercampur jadi satu dalam drama penuh tensi dan dilema moral. Dan penutup bulan, 26 September, The Murky Stream dari Disney+. Drama saiguk thriller yang kelam, dibintangi Rowoon dan Shin Ye-eun. Berlatar di era Joseon, 3 anak muda terseret dalam arus korupsi, perdagangan gelap, dan kekuasaan di pelabuhan penting kerajaan. Dari gangster, pedagang, hingga pejabat muda. Semua menghadapi pilihan sulit yang bisa mengubah hidup. Drama ini menghadirkan nuansa epik penuh intrik sejarah dan pertarungan sengit. Itulah deretan drama Korea yang tayang September tahun 2025. Dari semua judul tadi, drama mana yang paling kamu tunggu? Tulis di kolom komentar. Thank you for watching. Don't forget to subscribe.